Ternyata papa sama sekali nggak peduli sama kondisi gue. Bahkan papa lebih rela kehilangan gue daripada bisnis dan perusahaannya. Itu aja ya pesanannya. Sebentar ya. Wow! Lebay banget sih lo. Susah nggak sih usus goreng? Nggak usah ngagetin gue. Lagian lo ngapain sih bengong di sini? Bukannya bantuin gue kerja, malah bengong merenungkan nasib di sini. Sotoy banget sih lo. Siapa juga yang bengong? Siapa juga yang merenungi nasib? Nggak ada kok. Ya makanya kerja. Bawel banget sih lo tuh. Kalau lo nggak mau kerja di sini, mendingan lo sekalian aja pergi dari sini. Gue juga nggak mau kali punya partner kayak lo. Iya Putri. Apaan sih aneh banget? Iya. Maafkan saya Tuan Putri. Saya paling nggak suka ya ada pembulian di sini. Saya nggak bully pangeran kok Pak. Orang saya Nggak ada masalah apa-apa kok Pak di sini. Saya udah biasa kok diginiin. Memang sudah cerita hidup saya selalu direndahkan oleh orang lain. Tapi nggak apa-apa. Saya sama sekali nggak merasa dibully kok. Malah saya senang. Saya anggap ini sebagai hal yang positif. Mungkin memicu saya untuk bekerja lebih baik dan lebih semangat lagi. Cakep. Ini yang saya butuhin. Berdasarkan pengalaman, Pak. Putri, kamu harus contoh pangeran. Dan saya nggak mau lihat ini kejadian lagi. Kamu ikutin nih, semua apa yang diperintahin pangeran. Dia paling bener. Berdasarkan pengalaman. Ngerti? Iya Pak. Yaudah, kembali tugas. Ini udah keterlaluan tau nggak? Mau kemana usus goreng? Gue kan harus bekerja. Ikut gue. Sini. Aduh. Sini. Lo puas ah? Bikin gue dimarahin dan disalahkan sama Pak Billy kayak tadi. Iya usus goreng. Puas kenapa? Iya, lo tuh ngerti gak sih gue disalahkan atas tindakan yang gak gue lakukan? Ya udah sih santai aja, nggak usah baper bisa nggak? Bukannya gue baper. Tapi gue bener-bener butuh pekerjaan ini batu bata. Gue harus ngumpulin uang sebanyak-banyaknya supaya gue bisa bayar biaya kuliah gue. Ya gue juga butuh kali pekerjaan ini usus goreng. Emangnya lo pikir kalau gue nggak ada pekerjaan ini, gue bisa survive hidup? Enggak kan? Kan? Jadi lapar gue. Gak. Apa sih? Lo ngapain coba kesini? Ini kan tempat chef masak. Ya emang kenapa? Gue lapar, terus gue ke pantry mau ngambil makanan. Emang salah? Ya nggak boleh, lalu tuh nekat banget sih. Kan udah peraturan di sini kita nggak boleh makan masakan restoran ini, apalagi sampai kita bawa pulang. Ya terus gimana dong usus goreng? Mana makan di sini makanan kesukaan gue lagi. Terus gue harus nahan lapar. Wait. Stop. Kenapa lo yakin emang ini tempatnya? Ya gue yakin banget lah, tuh lo lihat. Yaudah gue turun dulu ya sama Fanya. Lo terus gue? Ya kan gue mau cari pangeran. Enak aja, gue suruh cari parkir sendiri gitu. Emang gue supir lo? Aduh, ya gue kan mau cari pangeran sekarang gitu loh. Gue buru-buru kenapa lo ribet banget sih? Ya udah pangerannya mana? Pangerannya aja gak kelihatan. Ya ini kan gue mau nyari, gue lagi buru-buru. Udah Fanya turun. Enggak. Ih, nyebelin banget sih nih anak. Tunggu, Mel. Ih, apa sih? Gue bukan supir lo kali. Fanya, ayo temenin gue. Tasya, lo lupa ya? Kalau lo minta temenin sama Fanya, My Prince kan taunya gue buta. Bener juga sih kata Mel. Ntar kalau misalnya pangeran ngeliat Mel kayak normal gitu, yang ada dia malah curiga. Kalau jadi ikutan jahat sih? Hah? Tasya, lo gak usah berisik deh. Mending sekarang lo masuk ke mobil cari parkiran, oke? Sumpah lo berdua nyebelin banget. Awas ya, lihat ya. Gue bukan supir lo. Tuntun gue. Nih, pas banget nih. Kayaknya mau keluar dia. Duh, lama amat ya. Nggak keluar-keluar ngapain sih? Bikin bete aja deh.
nyebelin banget sih tuh bapak-bapak. Wait. Nggak tahu apa, Pak. Saya tuh lagi bete banget. Kok Tasya nge-live sih? Ini juga lama banget parkirannya keluar. Oh my god. Tuh anak ya, gue suruh cari parkir marah nge-live. Bener-bener banget sih. Bener-bener ya, lama-lama tuh makan hati banget punya temen kayak Mel. Udah setiap disuruh nggak ada manis-manisnya, gue sama Papanya kayak budaknya. Dikit-dikit, call my daddy, I'm gonna have to call my daddy, my prince, wait for me. Kayaknya nih awal dari bubarnya trio micin deh. Tasya juga udah jengkel banget sama sikapnya si Mel. Sama Mel dijadiin kayak supir. Oh my gosh, Tasya pasti gak sadar kalau dia lagi live. Aduh, mana Mel udah terlanjur lihat lagi. Kelar banget sih lo, Tash. Kok bisa sih lo ceroboh kayak gini? Wait. Ini maksudnya apa sih Tasya jelek-jelekin gue? Mana nyuruh-nyuruh gue kayak pembantu, nggak ada manis-manisnya. Semenjak buta juga gitu, nggak tau bat sama aja. Fanya, sekarang lo telepon Tasya. Lo harus cegah dia ngomong itu. Jangan sampai gue ketahuan pura-pura buta. Iya, Mel, wait. Ini maksudnya apa sih Tasya jelek-jelekin gue? Mana nyuruh-nyuruh gue kayak pembantu, nggak ada manis-manisnya. Semenjak buta juga gitu, nggak tau bat sama aja. Fanya, sekarang lo telepon Tasya. Lo harus cegah dia ngomong itu. Jangan sampai gue ketahuan pura-pura buta. Iya, Mel, Wait, jangan panik dong. Kalau lo panik gue, please. Wait, kalau lo panik gue ikutan panik. Enggak, jangan sampai orang-orang tahu kalau gue tuh cuma pura-pura buta. Oh my god. Calm down. Halo? Tasya, turn it off now, turn it off. Gue bisa denger lo live IG. Kayaknya lo nggak sadar ya. Turn it off now. Mati nih gue, nggak bisa semua orang tahu kalau gue pura-pura buta. Oh my god. Calm down. Gue hampir jantungan, tau nggak? Oi, liatin apaan sih? Heboh banget. Tasya live di IG ngejelek-jelekin Mel gitu deh. Masa lo belum lihat videonya? Gak mungkin kan lo nggak tahu. Gak ada apa-apa tuh di IG-nya Tasya. Videonya udah langsung dihapus. Tapi sempat masuk akun Cibir kok. Lo cek aja akunnya. Bener ya, lama-lama tuh makan hati banget punya temen kayak Mel. Udah setiap disuruh nggak ada manis-manisnya, gue sama Papanya kayak budaknya. Dikit-dikit, call my daddy, I'm gonna have to call my daddy, my prince, wait for me. Ini nih Ayang Beb, kalau punya temen yang fake, dari depan aja pura-pura baik, diam-diam di belakang rusuk. Iya sih, hari ini tuh banyak yang fake ya. Makanya harus pinter-pinter cari sahabat. Mending kayak gue. Sahabatnya biasa-biasa aja, tapi setia. Enggak yang lebay, tapi nusuk dari belakang. Udah, yang penting lo tenang aja. Yang penting kan hati gua nih, cinta gua ke elunya enggak fake, tulus dari hati, murni selamanya. Kan? Emang lo itu gak fake, tapi lo tuh raja palbis alias raja gombal. Cit! Rizky? Ki? Kok lo masuk sih ke dalam restoran? Kalau lo masuk, lo harus pesan makanan loh. Ada kursi kosong buat saya nggak, Mbak? Saya emang mau makan di sini. Serius? Serius. Mari Kak, di sebelah sini mejanya. Baik. Tunggu sebentar ya Kak, saya ambilkan dulu buku menunya. Makasih, Mbak. Ditunggu ya. Ini
ini Kak Rizky menunya. Iya Mbak Put. Mau langsung pesan atau lihat-lihat dulu? Kalau boleh sih saya mau lihat-lihat dulu ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain ke saya ya. Kayak kuis ya Mbak. Putri emang selalu ngerjain apapun dengan sungguh-sungguh. Belum sehari kerja di sini aja, dia udah kelihatan menguasai kerjaannya. Ada aroma-aroma nggak enak ya. Manusia kulkas. Rizky ngapain coba kesini? Oh, pasti dia mau gangguin usus goreng kerja. Nggak akan gue biarin. Gue kerjain ah. Ada menu yang favorit. Permisi. Mohon maaf ya, Ibu. Ibu udah bikin reservasi belum? Karena restoran ini khusus buat tamu-tamu yang sudah reservasi. Heh, lo nggak usah ngaco deh. Nggak ada reservasi. Tamu masuk bisa langsung duduk. Shh, diem deh usus goreng. Pangeran kerja di restoran ini juga. Ini kebetulan apa sengaja dia kerja di restoran yang sama dengan Putri. Kenapa sih Pangeran belum berhenti juga buat deketin Putri? Emangnya belum puas? Dia bikin hidupnya Putri susah. Gue juga nggak ngerti Ki, kenapa Batu Bata bisa ngelamar kerja di sini. Gue sebenarnya juga takut kalau sampai papanya Mel tahu soal ini dan jadi berimbas ke gue sama ibu lagi. Maaf ya, tadi siapa namanya? Mbak Riz, Mas Riz, ya siapapun itulah. Udah reservasi atau belum? Kalau belum, itu ada pintu keluar. Silahkan keluar, reservasi dulu, baru balik lagi ke sini. Oke, silahkan. Udah Ki, nggak usah didengerin ya. Dia emang nggak tahu aturan restoran di sini. Pegawai baru, diem deh. Shh. Udah deh, lo tuh nggak usah ngada-ngada deh. Nanti kalau misalnya ketahuan sama Pak Billy, lo ditegur lagi. Tenang aja usus goreng, nggak bakal ditegur lagi kok. Oh gitu. Baiklah, gue akan ngadu sendiri ke Pak Billy. Biar lo selain ditegur, tapi dipecat juga. Usus goreng. Maaf ya, lo belum diterima di sini ya. Jadi lo nggak boleh pesen. Usus goreng. Jangan-jangan sebenarnya Citra udah tahu kalau Putri kerja di sini, tapi nggak ngasih tahu ke gue karena disuruh sama Atta. Supaya Pangeran bisa ngelamar kerja di restoran ini dan bisa deket sama Putri. Kayaknya gue emang harus ngomong ke Citra dan tanya ke dia soal kedekatannya sama Atta.